Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Playding atau Cewek Psikopat. Sebelum masuk, alur cerita ini akan mengandung unsur kekerasan yang sadis yang mungkin akan mengganggu sebagian dari pendengar dan tidak pantas untuk ditiru. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Sekarang kita berpindah ke tempat bermain golf, di mana saat ini Jintaek sedang sangat senang karena dirinya sudah mendapatkan banyak hadiah. Jintaek mengatakan mungkin karena tongkat golfnya yang baru dan mahal ini, dirinya bisa melakukan tembakan yang tepat. Jintaek mengatakan seperti yang diharapkan dari barang-barang yang mahal dan memiliki kualitas yang sesuai dengan harganya. Akan tetapi, istri Jintaek menanyakan apakah dia yakin akan menerima kompensasi tersebut tanpa memikirkannya ulang. Istrinya mengatakan uang yang diberikan oleh Pak Wakil itu terasa ada yang janggal dan dirinya tidak bisa menyingkirkan kegelisahannya ini. Istrinya mengatakan dirinya juga tergoda dengan uang sebanyak itu, tapi mau dipikirkan bagaimanapun, rasanya ada sesuatu yang aneh dengan kompensasinya. Istrinya menanyakan memangnya ada alasan apa sampai Pak Wakil tertarik dengan perusahaan mereka dan memberikan dukungan sampai begitu keras. Akan tetapi, Jintaek menghela nafas sambil mengatakan apakah dia ini masih tidak bakat dengan maksud Pak Wakil Presiden itu. Jintaek menanyakan bukankah dia tidak membaca buku catatan kekerasan di sekolah milik pelaku lainnya selain milik Yunjin, dan istrinya mengatakan tidak. Jintaek mengatakan dirinya membaca semuanya, dan saat orang tua para pelaku membentuk tim respon gabungan, mereka membacanya bersama dengan para pengacara. Setelah membaca keseluruhan catatan tersebut, dirinya mendapatkan satu kesimpulan yang membuatnya merasa lega. Jintaek mengatakan di antara semua pelaku pembulian itu, apa yang dilakukan oleh anaknya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan pelaku lainnya. Jintaek mengatakan jika pembulian yang dilakukan oleh Yunjin itu hanya sebatas level prank yang tidak berbahaya. Perundungan yang dilakukan oleh anak-anak itu, kalau dibandingkan dengan perpeloncoan di masa wamilnya, itu bukanlah apa-apa. Akan tetapi, hal itu berbeda dengan putri tunggalnya DPRca, karena perbuatannya tidak bisa disebut sebagai seorang manusia, dan untungnya Pak Wakil Presiden masih mau berdamai dengan mereka. Jintaek mengatakan dirinya bahkan tidak bisa membayangkan pembalasan dendam seperti apa yang bisa dilakukan oleh Pak Wakil Presiden pada seorang putri anggota DPR itu. Singkatnya, jika dia masih belum paham, alasan kenapa Pak Wakil memberikan mereka uang sebesar ini adalah untuk mendapatkan dukungan dari mereka. Pada akhirnya, target utama Lee Myung-jun pastilah putrinya DPRca itu, tapi DPRca sendiri itu bukan anggota kongres biasa. Mau sekuat apapun Lee Myung-jun, dia tidak akan bisa menghadapi lawan yang lebih berkuasa untuk dikalahkan seorang diri. Di situasi seperti itu, apalagi arti dibalik uang yang diberikan pada mereka, selain untuk membuat mereka bersekutu dan membantu balas dendamnya. Jintaek mengatakan dirinya sendiri telah mengenal keluarga para pelaku untuk waktu yang lama, jadi dia pasti berpikir untuk memanfaatkan dirinya sebagai mata-mata. Jintaek mengatakan mereka hanya perlu memanen keuntungan selama berperan dari kedua sisi saja. Istrinya tentunya mengatakan sepertinya suaminya ini sangatlah jenius, dan Jintaek mengatakan dirinya tidak pernah membuat kesalahan. Jintaek mengatakan agar dia menunggu saja sampai waktunya tiba, karena Yunjin dan Garam pasti akan menjadi teman dekat. Namun sepertinya, keyakinan yang dipegang oleh Jintaek sangatlah berkebalikan, karena sekarang Yunjin diperlakukan seperti binatang peliharaan di depan semua orang. Yunjin yang berjalan dan menggonggong seperti anjing disaksikan oleh semua siswi di sekolah, bahkan Sehe dan Jaejin ditugaskan untuk merekam Yunjin. Para siswi itu berpikir apakah mereka ini sudah gila, bahkan sepertinya sekolah mereka tidak pernah sepi dengan yang namanya pembulian seperti ini. Para siswi itu sadar jika tidak ada yang berani menentang perintah Garam, tapi sebenarnya mereka senang juga melihat Yunjin diperlakukan seperti ini. Mereka merasa jika Yunjin sudah bertemu dengan lawan tandingannya, dan rasanya begitu menyenangkan karena dia sejak dulu bergantung pada kakaknya itu. Mendengar dirinya terus-menerus diejek, Yunjin tentunya membentak mereka sembari mengatakan dirinya akan mengingat wajah mereka yang menertawakannya. Yunjin mengatakan agar mereka menunggu saja sampai kakaknya selesai melakukan rehabilitasi, dan setelah itu mereka semua akan mendapatkan akibatnya.
Akan tetapi karena Eunjin tidak berbicara seperti anjing, Garam tentunya menarik tali pengekangnya dan membuat Eunjin tersungkur. Garam mengatakan kenapa Eunjin malah menggonggong seperti itu di depan teman-temannya, atau haruskah dirinya membawakan pengekang anti gonggongan. Namun ketika melihat Sehe yang tidak begitu bersemangat, Garam menanyakan kenapa wajahnya itu seperti tidak terima. Garam menanyakan kalau dia tidak mau merekamnya, maka Sehe yang harus menggantikan peran sebagai seekor anjingnya, dan Sehe mengatakan dirinya hanya gugup saja. Garam mengatakan agar teman-temannya tidak salah paham, karena dirinya hanya sedang mencoba jalan terbaru dari TikTok di Korea Selatan sebagai orang Korea. Garam mengatakan bukankah perekaman ini sudah dilakukan dengan persetujuan semua pihak, dan Eunjin dengan terpaksa mengatakan iya. Garam mengatakan agar Eunjin tidak hanya berdiam diri di sana saja, karena anjing Chihuahua sangatlah suka dengan berjalan-jalan. Garam mengatakan kalau dia terus berdiam diri di sini, maka mereka tidak akan pernah bisa sampai ke kelasnya para cowok sebelum jam istirahatnya selesai. Eunjin mengatakan bukankah dia tidak pernah bilang akan sampai ke kelasnya para cowok, tapi Garam menanyakan kenapa cewek gila ini banyak bacot. Garam mengatakan kalau dia cuma mondar-mandir di depan kelasnya para cewek, dirinya tidak akan repot-repot untuk keluar sejauh ini. Garam mengatakan minimalnya mereka harus berkeliling 1 putaran dulu, baru bisa disebut sebagai jalan-jalan, tapi Eunjin mencoba untuk menolaknya. Garam menanyakan kenapa wajah Eunjin seperti itu, dan bukankah ini masih berada di dalam batas wajar. Garam mengatakan dirinya bahkan tidak membawanya sampai ke toilet para lelaki, seperti yang dia lakukan pada seseorang. Eunjin yang terkejut menanyakan bagaimana dia bisa tahu soal itu, tapi Garam tentunya bodoh amat dan menendang pantat Eunjin untuk terus maju. Garam mengatakan kenapa seekor anjing banyak sekali bertanya, dan bukankah seekor anjing akan selalu menuruti perkataan majikannya. Garam kemudian menarik Eunjin sambil mengatakan kalau dia tidak mau cepetan, maka dirinya sendiri yang akan menyeretnya. Eunjin yang diseret oleh Garam tentunya memohon agar Garam segera berhenti dan jangan membawanya ke kelas para lelaki. Setelah sampai di kelas lelaki, semua orang yang berada di sana tentunya sangat terkejut dengan situasi yang sedang mereka lihat saat ini. Seseorang menanyakan apakah itu adalah tren TikTok para cewek akhir-akhir ini yang sudah mulai mencapai puncaknya, tapi temannya mengatakan apakah dia tidak tahu apa maksudnya itu. Pria itu mengatakan jika orang itu jelas-jelas menjadikannya sebagai bahan perundungan, dan cowok tadi mengatakan jika anak cewek zaman sekarang beneran menyeramkan. Eunjin yang ingin menangis tentunya berpikir agar tidak ada yang melihatnya, karena semua ini bisa membuat dirinya sangat malu. Namun bersamaan dengan itu, seorang lelaki dengan rambut kuning dan hitam datang sembari mengatakan ini sungguh tontonan yang luar biasa. Garam mengatakan ini bukan sekedar tontonan, karena dirinya hanya sedang mengajak anjing-anjingnya untuk berjalan-jalan. Garam menanyakan apakah dia mau berkenalan dengan anjingnya, dan pria itu mengatakan ini benar-benar sangat lucu. Garam kemudian menyuruh agar Eunjin menyapa mereka, karena dia ini adalah teman cowok pertamanya di Korea Selatan, dan namanya adalah Park Min-woo. Eunjin yang mendengar nama itu tentunya tidak asing, karena katanya dia adalah cowok paling terkenal di antara anak-anak kelas 1. Eunjin berpikir memangnya situasi apa ini, dan kenapa mereka tersenyum mengerikan seperti itu bersama dengan Garam juga. Min-woo menanyakan apakah dirinya diperbolehkan untuk mengajaknya berjalan-jalan, dan Garam mengatakan tentu saja dia boleh mencobanya. Eunjin mengatakan agar Garam menunggu sebentar, karena seharusnya ini tidak benar dan kenapa dia malah memberikannya pada orang itu. Eunjin mengatakan memangnya dia ini siapa sampai berani kurang ajar seperti ini padanya, dan sebaiknya dia segera melepaskan tali ini darinya. Min-woo menanyakan kenapa anjing ini bisa ngomong seperti manusia, dan bukankah ada sesuatu yang aneh dengan anjing yang satu ini. Garam kemudian mengatakan agar Eunjin tidak terus-menerus memprovokasi insting menguploadnya, karena dirinya ingin sekali melakukannya. Eunjin tentunya tidak bisa berkata apa-apa setelah diancam seperti itu, dan tampaknya dia langsung diseret oleh Min-woo dengan cukup keras. Min-woo yang melihat Eunjin diam tentunya mengatakan akhirnya dia kembali bersuara layaknya seekor anjing, dan temannya mengatakan ini benar-benar sungguh menghibur. Eunjin menanyakan apakah dia benar-benar berani melakukan semua ini padanya, dan apakah dia tidak tahu siapa kakaknya.
Minwo mengatakan kenapa dirinya harus peduli juga, padahal seharusnya kakaknya juga seekor anjing seperti dia, jika dia juga memang seekor anjing. Tapi setelah dirinya melihat wajah Yunjin dari dekat, dirinya semakin kesal saja melihat wajahnya itu, dan memangnya dia ini tidak bosan untuk memanfaatkan nama kakaknya itu. Minwo yang memiliki dendam tentunya mengatakan, bukankah si Jalang ini terus-menerus membuat kakaknya itu mendisiplinkan mereka? Minwo menanyakan apakah dia tahu seberapa lama mereka menderita karena dia, dan memangnya apa kesalahan mereka sampai dia menyuruh kakaknya untuk menghukum mereka. Garam mengatakan agar dia sadar jika sekarang ini bukan saatnya untuk mencari pembenaran atau ngeles dari kesalahannya. Garam menanyakan apakah dia tidak melihat Andrean di depan itu, jika semua orang yang berada di depan ini adalah korban yang menderita karena dia bergantung pada kakaknya itu. Yunjin yang gemetaran menanyakan apa-apaan semua ini, dan Garam mengatakan bukankah dirinya sudah bilang agar dia tetap menjadi orang yang baik. Garam mengatakan daripada memonopoli semua keseruan ini, dirinya berpikir untuk mengimplementasikan semangat berbagi dari selatan. Garam kemudian memberitahu semua orang jika mereka harus mengantri sesuai dengan gilirannya, dan tidak ada yang boleh menyela orang lain. Garam mengatakan karena dirinya sedang dalam suasana hati yang baik, dirinya akan memberikan harga 1000 won untuk setiap kali tarikan pengekang anjing pada Yunjin. Para siswa itu tentunya jadi semakin bersemangat karena akhirnya mereka bisa membalaskan dendam perbuatan kakaknya Yunjin pada mereka. Para siswa itu sampai berebutan untuk membayar Garam, bahkan beberapa dari mereka menawarkan harga yang lebih tinggi agar bisa duluan. Yunjin pada akhirnya hanya bisa menangis dijadikan sebagai anjing peliharaan semua orang, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah memberikan pelayanan pada para siswa itu, Garam mengatakan hari ini sungguh sangat menyenangkan. Garam menanyakan apa Yunjin setuju dengannya, bahkan dirinya tidak menyangka akan mendapatkan banyak uang tambahan bersama dengannya. Akan tetapi, Yunjin yang masih sangat terkejut karena habis dipakai banyak orang, tentunya hanya bisa menatap kosong ke bawah. Garam kemudian mengatakan pada Yunjin, jika ketua kelas mereka masih sangat bersemangat untuk belajar, bahkan ketika sedang dalam jam istirahat. Garam mengatakan sebagai seorang ketua kelas, dia memanglah siswi panutan semua orang, bahkan dia benar-benar layak untuk ditiru. Garam menanyakan, bukankah katanya kalau anjing duduk di sekolah selama 3 tahun, kemungkinan anjing itu juga bisa membaca puisi seperti manusia. Garam mengatakan jika Yunjin menggonggong di sebelah ketua kelas, mungkin dia juga bisa membuatnya jadi bisa menyelesaikan ujian masuk kuliahnya. Garam kemudian membawa Yunjin ke samping Yejin sambil mengatakan agar dia segera menggonggong dengan sangat keras sampai didengarkan oleh ketua kelas. Garam mengatakan kalau dia sampai berani menggonggong setengah hati, dirinya akan memastikan akan mengiklankan fotonya secara luas. Yunjin yang tidak memiliki pilihan tentunya menggonggong pada Yejin dengan sangat keras, tapi Yejin tidak memperdulikannya. Yunjin tentunya menggonggong semakin keras, tetapi dalam pikirannya, Yejin merasa dirinya harus tetap tenang dan mengabaikannya. Yunjin terus-menerus menggonggong seperti anjing dengan sangat keras, bahkan semua orang yang melihatnya merasa sangat kasihan padanya. Yunjin masih berusaha untuk terus menggonggong seperti anjing dengan waktu yang lama, sampai-sampai membuat kesabaran Yejin menyentuh batasannya. Karena sudah tidak tahan dengan gonggongan anjingnya, Yejin mematahkan pulpennya sambil menanyakan memangnya dia ini siapa. Garam dengan wajah tidak bersalahnya mengatakan, tentu saja dirinya ini adalah pemilik anjing yang menggemaskan ini. Yejin menanyakan apakah dia tahu apa yang sedang dia lakukan ini, dan Garam mengatakan dirinya sedang mengajak anjingnya jalan-jalan. Garam mengatakan agar kedua kelas tidak perlu khawatir, karena anjingnya ini tidak akan pernah menggigitnya. Garam mengatakan agar ketua kelas kembali belajar saja, karena dirinya akan mengurus anjingnya sendiri dengan baik, dan akan memberikannya vaksin rabies. Garam menanyakan kenapa ketua kelas malah mau pergi, dan Yejin mengatakan apakah dia ini memang gila. Yejin mengatakan lebih baik dirinya tidak berurusan dengan orang gila seperti mereka, tapi tampaknya Garam semakin tidak sabar untuk mengerjai ketua kelas. Yejin sekarang yakin jika Garam telah diberikan dukungan oleh orang itu, dan orang yang memberikan dukungan pada Garam tidak lain adalah Lee Myung-jon. Terlebih lagi, Yejin saat ini sangat yakin jika target selanjutnya adalah dirinya, jadi mulai dari sekarang dirinya juga harus membuat rencana pembalasan.
Sekarang kita diperlihatkan lagi sedikit masa lalu Hyena, di mana dia diperlakukan sangat buruk oleh para pembuli. Para pembuli itu mengatakan dia ini sangat bodoh, dan bukankah memukuli orang ini sangatlah menyenangkan. Orang itu tidak lain adalah Yejin ketika dia masih SMP, dan memperlakukan Hyena lebih parah dibandingkan Eugene. Yejin mengatakan jika dosis mematikan rata-rata nikotin pada rokok lebih rendah daripada dosis mematikan racun sianida. Yejin mengatakan bukankah itu berarti jika orang yang sering merokok akan dalam bahaya karena dosis mematikannya. Akan tetapi, Yejin mengatakan bukankah dirinya masih baik-baik saja setelah dirinya mencoba untuk banyak merokok. Yejin menanyakan bagaimana jika rokok itu dimakan langsung oleh seseorang, apakah itu nanti dampaknya akan lebih terasa atau tidak. Yejin mengatakan agar dia tidak perlu takut, karena dia tidak akan langsung mati hanya karena memakan rokok ini. Yejin memberitahu jika kebanyakan nikotin akan membuat seseorang menjadi muntah-muntah, jadi Hyena pasti akan mengeluarkan rokoknya itu sendiri jika sudah kebanyakan. Ya, admin sendiri sudah capek dengan adegan seperti ini karena kebanyakan omongannya dan mengganggu jalan cerita balas dendamnya. Pokoknya inti dari adegan ini adalah Yejin membuat Hyena memakan barang-barang yang seharusnya tidak boleh untuk dimakan. Selain itu, Yejin juga menyuruh agar Eugene memegang Hyena karena dia tidak mungkin mau untuk memakan rokoknya sendiri, jadi dirinya harus memaksakan rokok ini masuk ke dalam mulutnya. Eugene awalnya ragu untuk melakukannya, tapi dalam dibalik penyiksaan Hyena sedang menonton, jadi Yejin ingin agar Eugene peka. Yang jelas, adegan ini tidak boleh ditiru ya. Kalau kalian kepikiran untuk menirunya, artinya kalian harus pergi ke psikolog dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Sekarang kita bersama lagi dengan Sekretaris Baek yang menjelaskan jika target balas dendam setelah Eugene adalah putri dari wakil kepala rumah sakit umum Taiwan dan ketua dari kelas 16. Sekretaris Baek mengatakan jika orang ini terkenal sangat kejam karena menghajar Nona Hyena dengan sangat brutal dan menyiksanya dengan benda-benda asing seperti tisu, koran, dan rokok. Meskipun sikapnya sangat kejam, tapi dia sangatlah berhati-hati dalam melakukan tindakan kekerasannya di luar sekolah dan jauh dari pandangan para siswa lainnya. Sebagai hasilnya, hanya ada sedikit orang saja yang tahu soal kekerasan yang dilakukan oleh Moon Yejin, tapi Myung-jun tidak setuju dengan itu. Myung-jun mengatakan jika seharusnya Sekretaris Baek mengatakan jika Yejin melakukan perundungan dengan cara paling pengecut daripada berhati-hati. Sekretaris Baek mengatakan dirinya meminta maaf dan akan memperbaikinya, jadi mereka akan melanjutkan ke penjelasan berikutnya. Yejin awalnya berniat untuk menekuni atletik sejak SMP, tetapi ayahnya yang merupakan seorang direktur rumah sakit menekannya untuk masuk ke universitas kedokteran hingga membuatnya jadi stres. Sekretaris Baek mengatakan hal ini bisa mereka manfaatkan untuk pembalasan dendam, tapi saat ini Garam memiliki otoritas untuk merencanakan balas dendamnya. Sekretaris Baek menanyakan apakah Garam sudah mendapatkan ide untuk merencanakan balas dendam yang cocok pada Yejin. Garam mengatakan kalau kepribadiannya seperti itu, Garam merasa metode yang paling cocok adalah dengan memberikannya reedukasi padanya. Garam menanyakan apakah ayah mengizinkannya untuk melakukannya, dan Myung-jun tentunya mengizinkannya. Beberapa waktu kemudian, Garam dengan senyum manisnya menatap Yejin yang sedang serius belajar sampai dia berkeringat dingin. Tanpa berkedip sekalipun, Garam menatap Yejin terus-menerus, bahkan membuatnya sampai terganggu dengan tatapannya. Yejin berpikir sudah 5 mata pelajaran dia melakukan omong kosong ini, dan memangnya apa yang sebenarnya ingin dia lakukan setiap jam istirahat. Yejin yang sudah muak menanyakan kalau dia memiliki sesuatu yang ingin dia katakan, sebaiknya dia mulai saja berbicara dengannya dan berhenti mengganggunya. Garam tentunya hanya membalas perkataan Yejin dengan senyumannya dan tertawa kecil, tapi itu malah membuat Yejin jadi semakin kesal. Garam kemudian mengatakan apakah kedua kelas tidak sadar, selagi dia sedang fokus untuk belajar, dia tidak menyadari bahwa kelasnya ini hanya tinggal mereka berdua saja. Yejin tentunya melihat sekeliling kelas dan baru menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang masih duduk di bangku mereka dan hanya menyisakan dirinya dan Garam. Yejin mengatakan sepertinya dia sudah membuat kekacauan yang berlebihan hingga tidak ada yang mau diam di kelas dan kabur selama jam istirahat. Garam mengatakan bukankah ketua kelas terlalu berlebihan menilai dirinya, padahal para siswi lainnya sedang makan di jam istirahat.
Garam menanyakan apakah ketua kelas tidak mau makan bersama dengannya, tapi Yejin yang sudah muak menanyakan memangnya apa yang sedang ingin dia katakan. Garam menanyakan bagaimana bisa ketua kelas masih tertarik dengan belajar dan sebagai seorang murid teladan setelah dia membunuh seseorang. Yejin tentunya tercengang mendengarkan perkataan Garam karena dia dengan entengnya mengatakan soal pembunuhan yang dia lakukan. Yejin mengatakan sepertinya dia sudah salah paham karena dirinya tidak pernah membunuh siapapun karena idiot itu saja yang memutuskan untuk mati sendiri. Garam mengatakan, ho, sepertinya ketua kelas mencoba untuk mencari alasan agar dia bisa terbebas dari julukan sebagai seorang pembunuh. Garam menanyakan apakah bunuh diri itu adalah bentuk tidak langsung dari pembunuhan atau mungkin itu adalah pilihan karena ingin terbebas dari kekangan mereka. Garam menanyakan apakah dia mengajaknya untuk berdebat soal masalah filosofi, tapi sepertinya dirinya sudah bisa mendapatkan gambaran mengenai ketua kelas. Garam mengatakan jika ketua kelas memang bergaya paling sok seperti penampilannya, dan Yejin mengatakan pikirkan saja sesukanya. Garam menanyakan kenapa ketua kelas malah pergi, padahal mereka baru saja memulai perdebatan mereka, tapi sepertinya Yejin sudah hampir tidak bisa menahan kesabarannya. Garam yang tahu kalau Yejin sudah sangat kesal padanya, tentunya dirinya jadi semakin sangat bersemangat untuk membuat kesabaran ketua kelas menyentuh batasannya. Beberapa saat kemudian, para siswi heran kenapa Garam selalu menatap ketua kelas seperti itu, dan apakah Garam sebenarnya sudah jatuh cinta pada ketua kelas. Para siswi itu merasa jika akhir-akhir ini Garam tidak membuat kegaduhan seperti sebelumnya, dan hanya menatap ketua kelas di saat jam istirahat. Garam menanyakan apakah ketua kelas tidak bosan menatap buku seperti itu terus-menerus, dan bukankah nantinya dia bisa merusak matanya sendiri jika terlalu banyak belajar. Garam mengatakan jika dirinya kesepian, jadi dirinya ingin bermain dengan ketua kelas, tapi Yejin berpikir agar dirinya tetap fokus dan mengabaikan orang gila ini. Akan tetapi, Garam dengan baik hati menawarkan bantuan pada Yejin dengan mengatakan dirinya akan membantunya. Garam dengan penuh semangat mencoret-coret buku pelajaran seperti yang dilakukan Yejin sambil mengatakan dirinya bisa melakukannya dengan cepat. Yejin yang sangat marah tentunya menarik bukunya sambil mengatakan memangnya apa yang sedang wanita gila ini lakukan padanya. Garam dengan wajah sedihnya mengatakan dirinya hanya mencoba membantu ketua kelas untuk mewarnai bukunya karena dirinya merasa jika ketua kelas akan pegel jika melakukannya sendirian. Garam mengatakan agar ketua kelas tidak perlu berdariak seperti itu dan menakuti dirinya, tapi Yejin yang sudah tidak sabar mengatakan apakah wanita ini benar-benar sudah gila. Garam kemudian menanyakan apakah ketua kelas sekarang mau bermain dengannya, tetapi Yejin menyuruh agar dia tidak menempel padanya. Garam terus-menerus mengatakan agar ketua kelas bermain dengannya, dan para siswi menanyakan apa yang dilakukan oleh ketua kelas sampai Garam bertindak seperti itu. Salah satu siswi itu mengatakan, bukankah wajah ketua kelas yang sedang marah pada Garam itu terlihat sangat menyeramkan. Yejin yang saat ini sangat kesal tentunya melampiaskan kemarahannya dengan menendang tong sampah sambil mengatakan dasar cewek sialan. Setelah melampiaskan amarahnya pada tong sampah, Yejin tampaknya mulai mengatur nafasnya dan meredakan amarahnya. Namun yang lebih penting lagi, dirinya tidak boleh sampai terlihat oleh orang-orang jika dirinya melampiaskan amarahnya di sini. Selain itu, Yejin sangat penasaran kenapa wanita gila itu tidak mengejarnya sampai kemari, padahal dia sudah seharian membuatnya kesal. Lebih parahnya lagi, Garam bisa membuka lokernya seperti kucing pencuri dan merobek-robek buku referensinya seharga 80.000 won. Akan tetapi, Yejin merasa cukup lega karena dirinya tidak dirundung seperti yang dilakukan Garam pada Yunjin. Tapi tetap saja, dirinya merasa ini adalah pemikiran yang sangat konyol karena semua ini barulah awal dari pembalasan dendam. Yejin yakin jika cepat atau lambat, orang itu pasti akan mengekangnya dengan tali kekang dan dirinya akan berakhir lebih parah daripada Yunjin. Tapi yang lebih penting adalah dirinya harus mencegah Yon Garam untuk menyebarkan masa lalunya yang terlibat dalam pembulian itu. Akan tetapi, Yejin masih kebingungan karena katanya Garam telah berhasil mengalahkan gengnya Jinwo secara sepihak dan tidak mungkin dirinya bisa mengalahkan seekor monster seperti itu seorang diri. Namun setelah dipikirkan lagi, Yejin rasa dirinya tidak perlu memikirkannya dan sebaiknya dirinya mulai kembali latihan taekwondo.
Yejin yakin jika rumor itu adalah rumor palsu, karena tidak mungkin seorang wanita bisa mengalahkan satu geng pria seorang diri. Yejin merasa dirinya yang merupakan seseorang yang pernah jadi atlet. Dirinya yakin jika itu adalah omong kosong untuk menakut-nakuti semua orang. Untuk seseorang dengan kelas berat seperti Garam, pertarungan melawan beberapa pria dengan tinggi dan berat badan yang jauh, itu semua pasti hanyalah omong kosong. Karena orang yang mendukung Garam adalah Lee Myung-jeon, sepertinya dia dibantu oleh beberapa bodyguard atau mungkin dia mempekerjakan beberapa berandalan. Yejin merasa Hyunjin berada di posisi yang sulit sehingga tidak bisa menolak untuk menyebarkan rumor tersebut dan meninggikan posisi Garam di sekolah. Yejin berpikir untuk menangani Garam seperti halnya dirinya menangani Hyena dan menekannya dengan paksaan serta mengancam kelemahannya. Yejin berencana untuk menggunakan Garam untuk melawan Lee Myung-jeon dan membuatnya menjadi mata-mata dirinya. Yejin sangat yakin jika tidak ada satupun cewek di SMA ini yang bisa mengalahkannya secara langsung dan menangkap Garam adalah urusan yang sangat mudah baginya. Myung-jeon menanyakan pada sekretaris Baek, bukankah Yejin memiliki karir yang gemilang sebagai atlet bela diri? Sekretaris Baek mengatakan di kejuaraan dunia taekwondo remaja yang diadakan secara domestik 2 tahun lalu, pemenang juara itu mencatat rekor yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Semua kemenangan KO untuk kemenangan medali emas. Senjata yang paling menyeramkannya adalah tendangannya yang sudah selevel senjata mematikan. Kalau bukan karena kewajibannya untuk meneruskan rumah sakit besar oleh keluarganya, hampir sudah bisa dipastikan jika Yejin akan menjadi perwakilan nasional. Dengan kemampuan seperti itu, Yejin tentunya berpikir jika dirinya kali ini pasti akan menghajar wanita itu dan mematahkan setidaknya kedua kakinya.